Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak Milenial, Idola Keluarga. Itulah Bapak ya. Saya Reksi Pojokorojan sebagai host akan membantu kegiatan podcast kita kali ini, dan alhamdulillah pada kegiatan ini kita jauh-jauh ya kedatangan tamu gitu ya dari SD 2 Maulid Karangpawitan. Nah, sebenarnya bukan kedatangan tamu, sebenarnya kita yang datang ke sini ya. Nah, ada juga yang menjadi momentum saat ini, yakni adalah ini pertama kali Bapak Milenial go to school, khususnya ke SD 2 Maulid Karangpawitan. Nah, baik, sebelum kita mulai untuk memperkenalkan yang ada di sini, kita sapa dulu para hadirin yang ada di sini, ibu-ibu yang luar biasa dalam mendidik anak di rumah. Oke, suaranya sebelah kanan mana? Wah, luar biasa. Yang di kiri mana, yang di kiri? Siap, ada 5.000 ya. Yang di tengah? Luar biasa. Saya antusias di sini itu luar biasa kali. Hari ini kita akan membicarakan terkait bagaimana sih peran dari orang tua dalam mendidik anak, pembagian orang tua dengan guru yang di sekolah. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu terlebih dahulu. Yang pertama, ini adalah ibu yang luar biasa, sosok ibu yang luar biasa, aktivis teladan ibu-ibu, dan sekaligus kepala sekolah dasar 2 Muhammadiyah Karangpawitan. Siapa dia? Ibu Jalil Puspita. Terima kasih Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, ini adalah ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpawitan, Bapak Deden MPDI. Ya, silakan. Pak Deden, gimana sehat Bapak? Gimana Pak sekarang terkait kegiatan di PCM Pak? Alhamdulillah pasca kita menjaga barang tersebut. Sekarang kita lagi mempersiapkan bagaimana usaha daerah. Wih, luar biasa, persiapan usaha daerah ya. Siap, siap. Dan tak lupa satu lagi, ini founder utama kita di Bapak Milenial, yakni Bu, tidak ada lain siapa ya? Kalau misalkan sudah pada tahu ya, kalau misalnya sudah nonton, berarti sudah tidak asing dengan muka yang satu ini ya. Ini adalah founder kita, Kang Ajay, atau biasa disapa dengan Kang Foroji. Silakan Kang Ajay. Ini founder kita. Luar biasa sekali, tepuk tangan yang meriah ya. Nah, ada beberapa peran penting ya, karena sudah ini diperkenalkan tadi ya, teman-teman dari channel setia, penonton setia dari Bapak Milenial. Kita sudah memperkenalkan ketiga orang ini. Kira-kira kita akan kupas tuntas ya Bu, bagaimana sih peran antara orang tua dan guru. Terkadang Bu ya, yang saya ketahui, sok patuduh-tuduh gitu ya. Patuduh-tuduh teh berarti suamina ibu tuduh-tuduh ya. Suami tuduh-tuduh ya. Jadi sok kadang ketika pulang dari gerbang sekolah, itu sudah selesai pendidikan guru gitu. Itu sudah diserahkan kepada orang tua. Dan orang tua pun sama gitu Bu. Kalau sudah sekolah anaknya, oh berarti sudah dididik oleh gurunya gitu. Itu bukan tugas kita. Nah ini kan seakan-akan ini ayat patuduh-tuduh gitu, cek bahasa Sunda punya. Nah ini gimana nih perannya? Peran orang tua ketika di rumah pulang sekolah, terus kemudian ketika guru di sekolah harus bagaimana? Karena kebanyakan dari kita itu hanya menitipkan anakku di sekolah gitu. Yang penting makasuh, woi nyasai gitu ya, benar gak Bu? Nah sekarang kita kuak pertanyaan pertama ya. Kita akan tanya pokoknya kupas tuntas bagaimana peran dari orang tua tersebut. Sebelum itu kita tanya dulu ke Bapak founder kita ya. Ya. Ini bagaimana nih peran orang tua terhadap fenomena kali ini? Ih patuduh-tuduh teh suamina patuduh-tuduh teh nyalirkeun gitu ya. Asa musim kena. Bagaimana kira-kira peran dari atau tanggapan dari fenomena kali ini? Gitu ya, Kang Foroji. Cek.
Ibu, jadi puntennya ngemikna dua, iya mah kamu karena YouTube, iya mah kamu di dia, pamit yuk, gua makan kuping ke ibunya. Nah, jadi ibunya jadi sekalewang. Seumikna. Abi mau seur naros, saya mau seur carios, ibu punten. Hoyong naros, cung anu putrana hoyong siga Nabi Yusuf. Cung, weh. Cung hoyong putrana siga Nabi Ismail. Balik. Cung hoyong putrana siga Nabi Muhammad. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu, hadirin rahimakumullah, rata-rata Bapak punten widinya Yosi Padu, rata-rata di antara kita menginginkan hasil bahwa anak kita ini seperti Nabi Yusuf, anak kita ini seperti Nabi Ismail, anak kita ini seperti Nabi Muhammad, tanpa tahu proses bagaimana ibu dan ayahnya mendidik seorang Yusuf, seorang Ismail, seorang Muhammad SAW. Maka hadirin rahimakumullah, rata-rata orang Karangpawitan menginginkan anaknya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, tapi ternyata dikabul ku Allah bukan gantengnya, tapi di penjara. Nah, karena udah bilang mau nggak bu? Mau nggak? Enggak. Dan ternyata ibu menginginkan anak seperti Nabi Muhammad SAW yang dikabul oleh Allah itu diyatimkan sejak kecil, bukan anaknya seperti hatinya seperti Nabi Muhammad SAW. Maka pelajaran penting bagi saya dari cita-cita kita semua itu bukan hasil, tapi proses. Bahwa anak ibu itu terlahir spesial. Terlahir spesial. Tidak ada manusia yang sama terlahir dengan potensi yang sama. Saya Pak Ketua PCM benten tapi tong Bogorah saya Ketua PCM bu. Abdi sareng kembar sial. Ai kembar sial marina. Kamunya makan ke kembar, emang kembar sial marina. Abi sareng kembar sial Kang Eki, sok sanajan sami rai raka, tapi beda nasib, beda potensi, guys bu. Punten, kebanyakan di kita, orang tua di kita, satu ketika menilai proses itu, menilai negatif, menilai positif bu. Karena punten, lamun putra nangis wae dicarekan di upahan. Asli, wadi diriungkeun. Mun putrana lulumpatan siswa SD Muhammadiyah 2, ibu pada ngajawab naon? Tong lulumpatan. Matak nepikeun ka ayeuna Pak Ketua PCM, timnas Indonesia sesah lebet Piala Dunia. Leres tuh. Karena modal utama jadi pemain bola mah lompat bana hiji jami 22 di lapangan, nu nyepeng bal hiji nu lompatan 20 hiji bu. Leres bu? Matak hese meangan pemain timnas da pira leutik dididik ulah. Leres? Nah, nangis wae ulah adai wae maneh teh lewe we maka nepikeun ka ayeuna teu aya kori internasional orang Indonesia. Leres tuh bu? Nah kori aya di Arab, nah di Indonesia. Dan di Indonesia mah dididik ti ahli teh ulah adai. Padahal modal seorang penyanyi itu dari lamun abdi suarana palas ti ahli tah nangis budak teh. Lamun aya putra-putri ibu jago nangis, jago kiroat, curiga ieu budak teu ada ieu leutik lah. Samanda kalati suarana mah gitu. Udah tadi. Nah, itu ya Pak ya. Jadi satu yakini bahwa kita harus memiliki proses bersama antara sekolah dengan orang tua. Yang kedua, kita harus sama-sama menemukan potensi terbaik anak, meyakini bahwa anak kita itu spesial. Ibu mungkin di dalam diri anak ibu ada negatif, tapi lihat sisi positifnya. Ibu kedah ninggal anak itu seperti kampak. Kampak punya aya anu tumpul, ada yang tajam. Kira-kira lamun anu tajam dipakai melah nok bisa mau bisa aja. Dipakai nyiksik biasa tuh.
Wah biasa bu, anu tumpul na amin tuh, di amin nyiksik ya semua. Bagi naon tumpul eta bu? Bagi nakon. Lamun ayu seket bagi naon? Tinggal ibu setiap anaknya aya positif aya negatif, tinggal kumaha nu positif biasa, nu negatif dimanfaatkeun. Terima kasih. Luar biasa ya dari model kita. Jadi kalau mau jadi kiroat anaknya harus ajari dulu ya bu ya, harus tanya dulu ya, karena dilatih fibranya dari kecil. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan beralih nih ke kepala sekolah kita. Ini terkait kesepahaman tadi pendidikan orang tua dan pendidikan di sekolah. Ini bagaimana menurut ibu ya? Silakan bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita setuju ya, karena saya di sini berbicara sebagai kepala sekolah. Tentu saja SD 2 Muhammadiyah di dalam 14 tahun usianya memiliki tagline yang baru gitu ya, yaitu berubah menuju sekolah yang lebih baik. Berubah menuju sekolah yang lebih baik itu tidak akan sukses kalau hanya satu pihak saja, tetapi seluruh stakeholder pendidikan harus bekerja sama dalam mencetak, mendidik generasi yang akan datang. Tadi dikatakan oleh Ayahanda bahwa kita harus merasa risau ketika kita akan meninggalkan generasi yang lemah di kemudian harinya. Maka kita akan mempersiapkan generasi yang akan datang itu tugas siapa? Tugas kita bersama. Jadi di SD 2 Muhammadiyah ini adanya kolaborasi antara pihak sekolah, pihak yayasan, pihak lingkungan sekolah, yang terutama adalah pihak orang tuanya sendiri harus satu visi, satu misi di dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan berbudaya. Mungkin itu yang akan dilaksanakan di SD 2 Muhammadiyah. Terima kasih. Hal yang luar biasa ketika tadi Ibu Kepala Sekolah aktivis yang luar biasa ini menjelaskan bagaimana peranan-peranan yang terbagi 3. Selanjutnya, nih sebelum ke selanjutnya, kita akan balik lagi ke founder kita, Kang Azai ya. Kang Azai ya. Azai ini terkait tadi yang disampaikan tanggung jawab orang tua dan pihak sekolah ini, menurut Kang Azai bagaimana gitu ya, Pak ya? Ibu di sini dan juga ibu bapak kepala sekolah di sini juga bisa memahami, setidaknya ini jadi gambaran lah ke depannya ya. Silakan Kang Azai, mau berapa menit Kang Azai? Oh 5 menit ya Kang Azai ya. Baik. Bapak Ibu dari tadi bapak-bapaknya cuma saya sama Pak Deden dan dia. Karena bapak Ibu entah di mana? Di mana Bu? Di rumah kerja. Alhamdulillah ya. Sebetulnya kalau ngobrol masalah pendidikan, nyambungnya itu dengan bapak, bukan dengan ibu. Karena ibu itu hanya guru kalau di sekolah, bapak itu kepala sekolahnya, kan gitu ya. Jadi tanggung jawab pendidikan di rumah itu siapa Bu? Siapa Bu? Bapak, karena bapak itu kepala sekolah sekaligus kepala keluarga, kan gitu ya. Sekalipun seperti itu, jangan sampai pulang dari sini ibu langsung hakimi bapak diuk. Bapak tadi abi nampi informasi pendidikan tanggung jawab bapak, nggak seperti itu Bu. Kan dulu ya, nggak seperti itu. Nah, saya ingin ngobrol dulu. Tadi kata Pak Deden gitu ya, mengatakan Kakanda ya, Kakanda saya jadi agak sopan gitu ya. Kata Pak Deden tadi, ada tanggung jawab sekolah, rumah, dan juga bahkan pemerintah, bahkan lingkungan. Saya ingin bagi Bu, dalam terminologi pendidikan dalam Islam itu ada 3 Bu. 1 ada namanya tarbiyah, 2 ada namanya ta'lim, 3 ada namanya ta'lim. Tarbiyah itu adalah pendidikan fitrah, ya, pendidikan fitrah bahwa anak kita itu terlahir dalam kondisi suci, bersih,
Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa setiap manusia dibekali untuk condong kepada kebaikan. Itu disebut dengan fitrah. Berarti Ibu, kalau setiap anak dilahirkan condong kepada kebaikan, hese kene ngabangorkeun, hese kene ngabageukeun Bu. Hese kene kemana? Ngabageukeunnya, ngabangorkeun sanes potensi kanggo bageun mah dipasihan ku Allah. Naon fitrah Bu, sedangkan potensi bangor mah teu aya Bu. Eta mah dibentuk ku naon? Ku lingkungan, ku pola asuh. Maka Ibu tong nyarios siga kieu, hese budak ayeuna mah asa diatur sakitu Bu. Budak ayeuna mah kana HP wae, budak ayeuna mah balangos gitu Bu, sok. Punten Ibu, ari Fir'aun budak ayeuna budak baheula. Ari budak ayeuna aya ngaku pangeran teu? Ari budak ayeuna ngaku malaikat teu? Tah Fir'aun budak baheula Ibu, can aya HP, can aya TV geus ngaku pangeran. Jadi bangor saha Bu? Bangor budak ayeuna budak baheula. Balik. Maka Ibu punten ulah digitukeun nyeuieun hate budak urang Ibu. Berarti masalahnya bukan HP, bukan pergaulan, tapi naon? Pola asuh. Punten, cenah Ibu imasar anekdot saja. Fir'aun teh teu alik teh bangun. Lompatan terus. Cek Ibu tong lompatan. Pada akhirnya geus jepluk. Ya Tuhan, cek pembantuna. Pada akhirnya cek Fir'aun teh orang teh Tuhan. Dan naon? Begitu lamun nyebutkeun ya Tuhan, oh orang ke Tuhan sudah gitu ya. Jadi pada akhirnya mengaku bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Jadi pertama fitrah itu adalah tarbiyah, kurikulum fitrah bahwa ibu putra ibu itu terus dibekalan kamu jadi budak soleh Allah. Ya, nah dalilna kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah, ibu bapakna anu ngayahudikeun, anu nganasranikeun, teu aya tina ayatna aw yusallimani. Bapakna oge nu ngaislamkeun. Nah, teu aya musalam Islam terus dititipkeun ti awal. Islam terus dititipkeun sebagai bening. Maka nu kadua tugas ibu di bumi teh nu kahiji tarbiyah, nu kadua ta'dib, ngajarkeun adab diajar siga kumaha, adab ka guru siga kumaha. Ayeuna nu ican di murang kali kapungkur teh adab Bu. Ka guru dia kan sama sok. Punten ti saha eta apalna budak sentak ka guru ti ibuna. Da bapana mah jangan sentak Bu. Da bapana mah pami di bumi gaduhan penyakit 150. Nah, 50 pego, kan gitu punya. Cempe di mana mah gitu nya. Lungu. Anu selain kaya susah, mama yang ibu punten, lamun ngagawan budak, mimiti cina hendak. Neng, sekali. Dan ngupingkan nih, luka dua. Neng, mulai neng. Luka tilu. Neng, budak nyamperkeun. Ketika budak nyamperkeun ibu, bat ibu langsung ngadugikeun maksud ibu atau nyarekan heula. Ibu teh pada hoyong pangmesengkeun ya, budak di gagawan 3 kali teu ngawieu. Gorong, begitu nyamperkeun di kelanang heula 5 menit. Leres Bu? Posisinya dibalik enjingna. Budakna ngagawan ibu. Mah, temu pingkan nih. 2, mama temu ping. Luka tilu gawok teh budak. Mama. Nyamperkeun indungna. Sanu ngambek? Sia teh jika dileuweung ke gawokan. Bener tuh. Padahal sanu ngajakeun. Kata wajar seorang anak nyarekan ka guruna, seorang anak tadi ka guruna, dugikeun ka saur budani mah. Halo Kang, abis di sekolah kecapek, kok kadek pegat urat kecil. Sok naon, gede budak ketinggalan, matas da itu ka dieu. Gogogokan di kelas. Ieu pada masalah di iman asih ka kieu kabeh. Maka ada dia anu teu aya ibu. Punten nada nyarios. Ka budak ku sok carekan ka budak masuk.
Penyakit. Anu sok pukul lutus kamu dah ayah? Penyakit. Nah, itu nanti kita ngobrolin ya. Di lain kesempatan kumaha ngadidik adab. Sabab ibu kadang-kadang beralasan sia kieu da abdi mah bodoh. Da bodoh mah ibu ngajarkeun ilmu eta mah tugas budaya di sekolah. Namina taklim. Tugas ibu mah dididik tarbiyah sareng taklim. Ngajarkeun kana kasayan oge nyontokeun adab. Meuleusia si mastaka nama tugas sekolah. Gitu atur nuhun. Luar biasa ya. Ada tarbiyah, ta'dib dan taklim. Kalau taklim itu ingat apa? Majelis taklim punya. Nah sekarang kita balik lagi ya ke Ibu Daniel nih. Kira-kira upaya apa yang dilakukan pihak sekolah untuk menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua nih? Kira-kira bagaimana ya Ibu? Terima kasih. Di sekolah kita ya, karena tadi itu kita itu adalah sekolah yang mungkin sekolah lain banyak, mungkin sekolah lain yang lebih mahal banyak atau berpotensi berprestasinya banyak, tetapi saya meyakini bahwa hanya di sekolah inilah yang memiliki kalau di dalam menu makanan itu memiliki menu komplit itu, saya yakin di SD 2 Muhammadiyah ini memiliki menu komplit karena kita punya program untuk guru, peningkatan kapasitas untuk guru, jadi guru pun selamanya terus belajar karena guru yang tidak mau belajar tidak patut mengajar itu ya. Kemudian untuk orang tua pun kita ada paguyubannya atau di sini ada kelasnya masing-masing. Jadi sekolah ini didorong oleh orang tua itu sendiri, yang mana orang tua sendiri itu adanya pengajian bulanan, tetapi pengajian bulanannya itu tidak pengajian seperti pengajian-pengajian yang ada di wilayah masing-masing, tetapi pengajian di SD 2 Muhammadiyah ini insya Allah mencerahkan. Ada parentingnya, ada pendidikan untuk orang tuanya, jadi setiap orang tua masukkan ke sekolah diterima dan disambut dengan baik, kemudian akan dilahirkan menjadi program-program yang itu akan menguntungkan untuk orang tua sendiri, untuk sekolah sendiri, dan untuk anak didik sendiri. Kemudian untuk anak didiknya kita sudah memiliki banyak program di sini karena hanya di SD 2 Muhammadiyah juga yang kalau SD yang lain atau sekolah-sekolah yang lain sudah terkenal dengan sekolah full day. Tetapi kalau di sekolah SD 2 Muhammadiyah ini ada tagline baru yaitu sekolah full-pullan. Kenapa disebut sekolah full-pullannya? Karena yang dinamakan full day itu dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat hanya sampai jam 2, itu pun dengan berbagai dengan berbagai alasan, bahkan dengan berbagai materi yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Tetapi alhamdulillah karena kita dinaungi oleh Muhammadiyah yang memiliki sosialnya yang tinggi, kita mencerahkan bangsa, kita harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk umat, kita harus memberikan pendidikan yang bermanfaat atau berimpact ya. Jadi di sini memiliki program-program yang begitu padat dari Senin sampai Sabtu, yang dari anak itu datang dari jam 6:30 pulangnya jam 4. Yang itu merupakan sekolah terlama, mungkin bukan di daerah Karangkawitan saja, mungkin Segarut itu adalah SD ini adalah sekolah yang terlama. Jadi SD 2 Muhammadiyah wajib dan kudu kan memiliki program yang menyenangkan, edukatif, adaptif, sehingga sekolah SD 2 Muhammadiyah ini menjadi rumah kedua untuk anak-anak kita. Orang tua menitipkan anaknya ke SD 2 Muhammadiyah itu merasa aman, nyaman, dan damai gitu ya. Tidak terpengaruh, minimal tidak terlalu terpengaruh oleh gadget karena kita
tadi juga banyak program tentang kaulinan Sunda, budaya Sunda, kemudian dari keagamaannya, kemudian ada tapak suci, marawis, sehingga berbagai potensi digali di SD 2 Muhammadiyah ini dengan metode pembelajaran yang semenyenangkan mungkin. Jadi semuanya belajar untuk meramu pola pendidikan yang baik. Mudah-mudahan kita melahirkan generasi-generasi yang tidak meninggalkan generasi lemah, tetapi memiliki kapasitas yang terbaik nantinya ke depannya. Tidak tahu kan? Mudah-mudahan dari SD 2 Muhammadiyah ini suatu hari ke depannya bisa menjadi ada yang presiden mungkin ya, amin gitu. Mudah-mudahan semua yang menitipkan anak di sini memiliki satu tujuan, satu misi, anaknya menjadi bukan saja sukses di dunia tetapi sukses di akhirat. Tetapi itu berproses juga ya, tadi yang dikatakan oleh Kang Ajay, yang dikatakan oleh Kanda gitu ya. Saya tidak apa ya, merasa kalau menyebutkan Kakanda asa kumahanya. Tidak, ini adalah ayahanda kita semua mungkin ya. Walaupun awet muda ya kan ya, betul kata Pak Deden. Saya tahu metode pembelajaran IPA di SD itu adalah oleh Pak Deden. Karena saya belajar dari PGSD itu diajar oleh Pak Deden yang kalau maaf ya Pak, kalau dulu mah Pak Deden itu terkenal dengan dosen killer gitu ya Bu. Ini ngasa kedik oge tiasa, tetapi itu menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana cara disiplin yang alhamdulillah itu bisa ditularkan lagi ke anak-anak kita, ke lingkungan kita, bahwa disiplin ilmu itu akan setidaknya mendongkrak kesuksesan kita gitu. Terima kasih. Ini yang jadi luar biasa ya, upaya dalam komunikasi. Ternyata ada banyak paguyuban ya di sini ya. Paguyuban tadi yang menjadi dengan orang tua. Jadi sama di sini itu terkenal bukan pule, tapi puteng gitu ya. Pupuan, puteng begitu. Jadi maju sampai ke sana dan cukup waktunya. Luar biasa ini sekali. Nah, selanjutnya nih, sebelum pertanyaan, Bu, kira-kira program apa sih Bu yang ada di sekolah hari ini yang bisa menunjang pendidikan yang luar biasa seperti tadi gitu ya, apalagi terkait komunikasi yang tadi gitu. Bisa disampaikan Bu programnya Bu? Bisa. Sangat bisa. Tapi yang khususnya aja ya, karena yang umumnya pasti sama dengan SD-SD yang lain. Tetapi SD ini justru memberikan peluang yang sempurna untuk pasangan suami istri di rumah, sehingga bisa bisa menciptakan mawadah warahmah itu ya. Karena apa? Ketika kadang suami istri itu kadang terhalang oleh keadaan atau keberadaan anak. Justru di SD 2 Muhammadiyah ini karena pul-pulan itu ya Bu ya, dari 6:30 anak-anak ibu sudah ada di SD, pulang nanti jam 4 gitu ya. Nah itu dari jam 7 sampai jam 4 itu ibu yang tidak bekerja bisa mempercantik rumah, bisa menyiapkan teknik-teknik nanti kalau pulang suami, supaya suami menjadi gembira. Ketika suami bahagia maka ibu pun akan bahagia, karena ketika suami bahagia otomatis ya Bu ya, penghasilan ibu akan bertambah dengan kegembiraan yang suami ada di rumah. Tetapi ketika suami rudet misalnya ya, pulang ke rumah banyak masalah, ditambah lagi istrinya pun tidak mempersiapkan atau tidak menangani masalah yang dihadapi suaminya bermasalah, ibunya bermasalah, maka terjadilah permasalahan. Tetapi kalau orang tua di SD 2 Muhammadiyah, coba bayangkan bagaimana diuntungkannya orang tua. Dari pagi anak sudah ada di tempat yang aman di SD 2 Muhammadiyah. Nanti pulang-pulang jam 4, ibu bisa bekerja dengan tenang. Ibu bisa jualan dengan nyaman, tidak perlu memikirkan anak saya di mana, apa yang dilakukan, apa yang dimakan, itu sudah komplit ada di SD sini. Kemudian ibu yang bekerja pun akan nyaman gitu ya. Nah itulah mudah-mudahan dengan program di sekolah ini yang tadi pul-pulan itu ya, yang
kalau program edukasinya yang itu sama dengan dinas gitu ya karena kita, tetapi di kita itu banyak penggalian di bidang ilmu agamanya, qiraah, semuanya digali di sini, bahasa Inggris, bahasa Arab di sini digali, bahkan kedepannya kita akan menyediakan 1 hari dalam seminggu untuk khusus di SD 2 Muhammadiyah ini untuk adanya nyunda. Jadi 1 hari itu memakai pakaian Sunda, menggunakan bahasa Sunda, memainkan alat musik Sunda, memainkan permainan Sunda, nanti itu akan diramu dan digolkan pada tahun ajaran baru. Mungkin itu ya Bu ya. Mungkin ini menjadi pilihan atau menjadi pemikiran utama untuk orang tua menitipkan anak-anaknya di sini. Mungkin itu. Terima kasih. Kira-kira kalau misalkan nanti anak saya sekolah di sini gimana Bu? Tahapannya ini? Siap. Di sini. Kalau saya punya anak usianya 6 tahun, ya. Alasan kenapa mesti menyekolahkan di sekolah ini? Ya, kenapa? Tadi yang saya bilang ya, karena harus pede ya. Karena saya adalah kepala sekolah di sini harus pede gitu ya, karena sama kita pun jualannya di sini sehingga mau menjadi pendidikan pilihan untuk orang tua. Jadi putra bapak aja ya, ada kaliannya pun kan biasa ya teh campurannya. Jantan nyakolakeun murang kali ka dieu teh tahapanana teh daftar heula pamingtennya teras di dieu ada seleksi, tetapi seleksi bukan untuk lulus dan tidaknya di sekolah ini, tetapi tes di sini untuk memahami atau mengetahui potensi anak teh sudah level berapa. Ketika anak sudah tahu, oh anak kelas 1 teh pas masuknya teh baru sampai A, B, C atau alif batasa sampai 1 sampai 10. Nanti dilihat perkembangannya itu setahun ke depan, 6 bulan ke depan teh jangan ujuk-ujuk hoyong khatam Quran, ujuk-ujuk itu. Nah, jadi dilihat dulu awalnya kompetensinya seperti apa, nanti perkembangannya itu seperti apa, nanti perkembangan di SD 2 Muhammadiyah itu akan terus dikomunikasikan dengan orang tua. Kemudian kita punya program unggulan ya kan ya, nanti ketika keluar dari SD 2 Muhammadiyah ini insya Allah dan alhamdulillah akan menghafal 2 juz terakhir. Nah, itu yang kita unggulkan dari tahun sekarang. Karena kemarin pun kita sudah mendapatkan goalnya gitu ya. Ketika keluar dari SD 2 Muhammadiyah ini, alhamdulillah Bu, ada yang sampai mencapai hafal sampai 4 juz. Nah, mudah-mudahan, tetapi itu targetan dari 1 juz. Targetan 1 juz itu bahkan keluar kelas 6 itu ada sampai 4 juz. Nah, kalau kita targetan 2 juz, mudah-mudahan kita sampai 5 juz atau 6 juz. Itu bagaimana kolaborasinya antara sekolah dan orang tua gitu kan. Tetapi bukan masuk sekarang besok harus khatam 2 juz. Nanti itu dari prosesnya dari kelas 1 nanti keluar kelas 6. Jadi 6 tahun di sini. Jadi yang 2 juz itu dibagi jadi seharinya. Bahkan nanti ke depannya kita akan ada program tahfidz yang khusus tahfidz, ada kelas tahfidz, bahkan ada one day one ayat itu akan diterapkan di SD 2 Muhammadiyah. Itu yang menjadi unggulan salah satunya. Terima kasih. Luar biasa nih, ketika nanti kalau anak saya sudah lahir ya, insya Allah di sini Bu ya. Karena ini baru 7 bulan Bu, butuh waktu sekitar 7 tahun lagi ya, 7 tahun lagi ya. Siap. Selanjutnya silakan kepada Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Langsung saja Bu ya, 2 pertanyaan. Ya, silakan Bu, depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perwakilan dari kelas 2A, yaitu dari Ananda Khalifah Syaki. Yang saya akan pertanyakan,
bagaimana cara mendidik perilaku anak yang susah diatur. Itu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih. Lanjut Bu, silakan. Biar nanti langsung ditanggapi oleh ketiga ini. Sini Bu, ke depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Titik Subiati, bunda dari Ananda Titik Harapan kelas 4B. Alhamdulillah di SD Muhammadiyah ini banyak ekskul yang bisa mengembangkan bakat anak. Nah, untuk itu saya ingin bertanya bagaimana cara menggali potensi anak. Sementara anak saya ini suka menggambar, kemudian suka bercerita, kemudian suka olahraga. Nah, apakah harus fokus ke satu item atau biarkan semuanya dicoba dulu? Gitu. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Karena terlalu banyak item ya. Yang tadi pertanyaan pertama itu bagaimana cara mendidik anak yang susah diatur. Terus kedua tadi itu adalah gimana cara mencari potensi, sedangkan anak itu banyak bakatnya gitu ya Bu. Bingung jadi orang tua, itu kemana cari bakatnya. Nah mungkin untuk pertanyaan pertama dan kedua itu bisa digabung ya kan ya. Silakan yang pertama nanggapi dulu itu dari founder kita, Bapak Milenial. Gimana Bapak Milenial? Ibu-ibu sedayana, ibu-ibu semuanya yang kami hormati, kita dari pertanyaan dua tadi, kita selalu dididik sejak kecil itu dengan doktrin lagu satu-satu aku sayang, dua-dua juga sayang, tiga-tiga sayang, satu, dua, tiga sayang. Pertanyaannya di lagu itu adakah nada atau diksi bahwa aku sayang aku? Kayak ya. Mustahil seseorang yang dia bisa menyayangi orang tuanya tanpa dia menyayangi dirinya sendiri. Ya. Jadi konsep yang pertama dalam dunia pendidikan, sepengetahuan saya, kita kadang menyaksikan anak yang nakal sejak SD, SMP, SMA, tiba-tiba kuliah sukses. Gitu Bu? Ada juga anak yang SD na pintar, SMP na pintar, SMA na pintar, kuliah biasa-biasa. Bu? Ayah udah istiqomah, SMA biasa-biasa, SMP na bodoh, SMA na bodoh, gitu-gitunya. Tapi ayah oke, anak-anak tidak diperhitungkan sejak dia kecil, tapi ketika dia gede dia menemukan potensi dalam dirinya. Pertanyaannya, modalnya yang pertama adalah merasa dirinya berharga. Kebanyakan di kita, orang tua kita sekali lagi melihat anak itu melihat sisi negatifnya. Siga ibu kasih bapak teh masihan kasayang salapan keawonan hiji mana diebut Bu. Nah, bapak teh ejing-ejing angkat damel, nyiapkeun nafkah kanggo ibu, kemudian di tempat kamar nanti aya istri nu geulis henteu luak lieu, di tempat kamar nanti aya peluang korupsi tapi teu dicana, di tempat tambal nate sholat nate getol ngadoakeun ibu tiba-tiba uih telat. Naon nu pertama kali katinggal uihna telat. Naon nu dicarioskeun nyare. Maka seperti itulah kadangkala kita melihat anak-anak kita. Anak-anak kita itu punya potensi emas seueur, tapi ternyata kalau dilihat hiji teu bisa matematika, bodoh matematika. Padahal ibu penyanyi itu tidak perlu belajar matematika gitu ya. Padahal kecerdasan 10 tahun deui orang anu cerdas secara intelektual bakal eleh ku Google ibu. Bakal eleh ku Google. Dulu ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ayat nama kesobah itu. Fas'alu ahla Google in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada Google jika kamu tidak mengetahui. Betul enggak Bu? Punten Ibu, abdi ngobrol sama dokter ya kencangan.
pejek ini mau jadi dokter. Nah, ketika ketemu pasien dipasihkan resep nolak. Sabab naon? Nangkep ke bater ieu, da cek Google ngeulik ieu. Bener tuh. Ibu pun kayaknya seperti itu ketika ibu merasakan penyakit di badan, bukan nanya ke dokter, bukan nanya ke bidan kasabu. Google abi tidak mengambil-ngambil selama 2 hari. Apakah ini COVID? Nah gitu Bu. Haban selama COVID 2 tahun kemarin, anu kata kunci yang sering muncul di Google adalah ciri-ciri COVID. Sababna ibu-ibu nanya ke Google. Maka ibu punten 10 tahun yang akan datang, orang cerdas saja akan kalah dengan mesin pencari. Apalagi hari ini anak-anak muda sudah mulai mengetahui ada aplikasi namanya ChatGPT ya. Iya. Ada namanya artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan. Ngadamel makalah, ngadamel tulisan, bisa hal gue tahu. Maka satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin pencari adalah kreativitas. Kalau kreativitas itu adalah pekerjaan akal manusia. Halo. Kode iya kode acara kita beresnya. Soalnya ya hadirin rahimakumullah, saya tidak mau panjang-panjang cerita. Satu, kuncinya adalah bahwa kita harus menanamkan ke anak bahwa dirinya berharga. Maka kurikulum Luqmanul Hakim sebelum ke tauhid ngejakeun naon Bu? Anishkur lillah. Ya bunaya la tusyrik billah itu perintah yang kedua. Perintah yang pertama Luqman kepada anaknya adalah mengajarkan untuk bersyukur, mengajak dirinya berharga. Pernah ke ibu kapuka ujang nuhunnya terus jadi putra mama. Hapunten mama teu acan biasa juga mama batur anu tos mesekeun jajan na 20.000. Pernah begitu Bu? Alhamdulillah. Kedua kasih bapak ibu. Pernah nampi gaji ibu ti bapak. Pernah bapak nuhun ya. Jazakallahu khairan kasih. Pernah ibu tak? Kalau dicarikan ya. Maka begitu bapak pulang ke imah teh, kenapa bapak-bapak milenial tidak betah di rumah Bu? Kenapa Bu? Karena begitu datang ke rumah lain nuhun pamajikan geus kegeberan, gas peak, listrik disadap. Nah udah Ibu, budak leleh wae, cek bapak anak kayak kogegek, ieu kayak geus kegeberan. Maka balik deui nya gitu. Ngeluh gitu. Maka bapak hadirin rahimakumullah, ibu-ibu sedayana, prinsip yang pertama adalah syukur. Ajarkan kepada anak terima kasih, bersyukur. Alhamdulillah bisa sekolah di SD Muhammadiyah 2. Batu masa sekolahnya di tempat anu biasa, tidak masa sekolah di dia guru nagala itu di Jalil Bang. Sedayana begitu babnya. Kalau batu banget kan di sini enggak bisa ada gitu kan. Nah, kita punya nuka dua ngajarkeun bahwa setiap diri itu spesial. Itu gini, nuka tilu aya waktu ngobrol sampai sareng Pak Deden tadi bahwa ibu punten bangor teh ibunya sanes kamar dilahir pun punya garis bawahi ibu teh bol tina masakan bol bahwa kenakalan itu adalah jeritan hati yang tidak ketemu jalan keluarnya. Jadi saya bangor sabab bingung kudu cenah kasaha. Nah saya berbangga kusabab orang tua ibu dan ayah saya selalu menjadi penceramah di rumahnya. Ibu-ibu aku aktivis NA tadi bisa aktivis NA balik ke imah ceramah dan kebudakan tentunya. Saya oke aktivis bisa pada dan kau bumi mah Bu dan menjadi penceramah. Anu paling sulit di rumah itu jadi orang tua yang memiliki kekuatan mendengarkan. Bahwa kita itu terlalu sibuk berbicara, lupa untuk mendengarkan. Bahwa cara menasehati yang sulit diatur itu yang paling indah adalah dengan mendengarkan. Karena at-ta'rif qabla ta'rif. Jangan mengasihi tahu, jangan memberikan ilmu sebelum terpaut hati. Jadi mulai waktu matahan namun hakina can nyampel. Kita coba saudara dulu. Terakhir potensi tadi coba webon berbagai hal tentunya bisa jadi potensi yang tinju dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya sisakan untuk Pak Deden dan Pak Bu Daniel. Terima kasih. Demikian dari saya.
Terakhir ya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti potensinya kalau misalkan Bu dan petinju kan ya Bu, nanti kudu apal matematika, tinju pemerintah Bu, kayak olahraga. Silakan. Mengucapkan. Oh, bandingan satu silakan. Bisa. Silakan Bu. Silakan. Bapak tanyakan apa Bu? Hadir Bu Bapak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali dari Keandra Kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh guru yang sudah mengajar anak saya. Sebenarnya bukan anak tapi keponakan, karena kebetulan orang tuanya berpisah, ibunya harus bekerja, bapaknya tidak bekerja. Saya mengalami hal-hal yang sangat luar biasa di rumah karena 3 orang yang dititipkan kepada saya itu kan mungkin alhamdulillah itu pemberian dari Allah yang merupakan ujian kesabaran supaya saya bisa belajar. Saya berterima kasih pada guru-guru Keandra karena kebetulan yang sekolah di sini cuma 1. Dia pas di rumah itu banyak perkembangannya, banyak sekali alhamdulillah. Tapi jadi dia kalau belajar di kelas tahu sesuatu terus ditanyakan kepada saya, wah dia teh kieu harus ke kata dia, wah dia teh kieu harus, jadi saya harus belajar terus, harus tahu juga apa yang dia pelajari di sekolah. Yang kemudian ingin saya tanyakan, saya sebagai manusia biasa wajar kalau kadang merasa kesal, jengkel dengan kelakuan anak-anak yang 3 orang itu kan. Dan alhamdulillah ini yang anak ini di sekolah itu masih ngobrol dan masih dekat. Ketika dia setiap hari itu saya kadang ya Allah saya ini harus kadang saya juga ngobrol sama wali kelasnya, ibu tolong bantu saya supaya menegur anak ini jangan ngobrol atau gimana. Kadang dia kiat-kiatnya seperti saya supaya seperti kata tadi ucapkan, jangan bentak-bentak, jangan teriak-teriak. Saya begini, jangan sehari 2 hari kadang cuma atau kadang tidak gitu. Jadi kan tidak boleh seperti itu. Kiat apa yang harus saya ucapkan kepada anak itu saat saya merasa kesabaran saya sedang menurun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, atau perjalanan biasa dan statement yang luar biasa Bu tadi dari orang tua. Terima kasih ya kepada guru-guru. Tuh jadi sedih ibunya. Nah, jadi ibu kemana tuh Bu itu? Jadi sedih banyak perkembangan anak-anak yang sekolah di sini. Nah, kira-kira nih pertanyaan yang tadi. Terus kumaha tuh Pak ye? Waktu ulah ngabentak, tah kudu kumaha carana? Badai di bapak, di ibu, banget. Kenda, banget. Tapi tim sana ada tiluan banget. Ibu, bahwa anak itu tidak ada yang tidak penurut pada awalnya. Tapi anak itu ketika dia tidak menuruti apa yang ibu katakan, itu bukan berarti dia tidak mau mengikuti, tapi tidak mengerti apa maksudnya. Sebab kalau memberi perintah ke anak, ngasih tahu ke anak itu mesti spesifik, jelas gitu. Jadi pemain budak lompatan dina tehol aya nu baseuh nyarios bukan serenaon kade awas harus punya. Padahal kade awas itu bahasa kade, bahasa awas, apakah itu menjelaskan keadaan? Tidak. Jelaskan secara spesifik, intinya aya cai leueur. Maka anak berpikir, oh mun ngalewatan leueur aya cai kudu ngalaunan. Ibunya. Jadi anak itu tidak dijelaskan secara spesifik dengan tose naon ngabulung dan urang masuk menyangka bahwa anak itu adalah orang dewasa dengan perintah setitik bisa memahami sesamudra begitunya. Dengan perintah 1 bisa memahami 3 enggak Bu.
Anak itu ya anak, kapasitas otaknya kapasitas otak. Maka pamibab hal-hal anu sidak itu jelaskan secara spesifik. Satu, bagaimana gejala ketika dia merasakan ingin pipis misalnya. Ibu harus cari kan ciri-ciri nama pipis naon, kasih tahu ke anak. Oke, lamun patuangan eki mulas, nah itu cirina eki balik ngalahirkeun. Detil gitu Bu, detil itu ciri-cirinya itu kasih tahu kedua. Ketika itu mulai terasa ajaka jaman. Ada beberapa hal anu mungkin itu teh mau langsung terjadi. Tapi setidaknya dengan penjelasan secara spesifik, secara jelas itu mudah ditangkap kuana. Engke lamun hoyong mam nyarios ada bingung budak teh mam di kumaha ya mam teh asana teh kan teh nya bingungnya. Beda dengan kalimat pami apa tuangan terus mulai kudu buka tak eta teh cina apa. Kedah di Asian ku sanggup maka lamun patuangan kerbek-kerbek mulai ada lulus tak eta teh ciri kedah mam. Anak lebih paham dengan seperti itu tibatan nggak mam haber we mam. Betapa tidak anak-anak kita sejak kecil dididik untuk tidak jadi lapar. Padahal lapar itu penting. Penting itu lapar Bu. Penting bola lapar. Nikmatna emam teh lamun lapar. Yang kedua, dengan lapar anak tahu bagaimana perasaan orang lain. Itu orang tuanya. Dan kadang-kala dengan lapar mah jeung kecap oge tadi sama Bapak kumuk raus gitu. Maka balik dia ke dirinya, dia kena lapar, puasa kan dirinya. Nah maka prinsip yang pertama adalah penjelasan dengan cara spesifik. Yang kedua, kalau konteks anak seperti itu, misal punten Ibu, cara menasihati terbaik ketika menjelang tidur. Nah menjelang tidur Bu, otaknya itu pindah dari otak alfa ke beta. Jadi otak karena sadar ke otak setengah sadar. Punten. Putar ibu nuju motas dari perkotaan. Jang, gerak sholat pasti yang ngelawan. Mama gitu acan. Gitu punya. Mama gak cali kue kan gitu. Tapi ketika balik pulang, mari bobo lemut. Jang, kami ending subuh. Udah tanginasnya ngelawan mau Bu. Kalau dan stres tanang meselemutan lemut tak Bu berlaku kalau ibu-ibu kasih bapak gitu bapak sing lagu lemut buat tidurnya maka kayak pada lebaran ada di pada Ramadan punya cara ngadoan paling mustajab kumaha Bu mau nah angkat pandangan di menjelang sepertiga malam dina payunan ini payunan cepil suami ya Allah pasihan Nabi acuh lebaran insya Allah kajing dikabul menjelang mari bobo sudah tinggal takinan atau nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya luar biasa aduh karena tuh ini kayak dua gitu itu tadi teringat istri satu hubungan ini kumpul. Aduh, kalau pulang balik kereta izin. Itu ya, Bu. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi semua. Alhamdulillah Bu ya, sudah menjelang malam, menjelang siang Ibu. Mudah-mudahan ini hal yang luar biasa. Obrolan ini obrolan daging kabeh gitu ya, daging semua gitu ya. Tidak ada yang uyah hukum gitu ya. Tapi daging semua artinya apa yang disampaikan ketiga narasumber ini luar biasa sekali terkait pendidikan dari sekolah gimana, terus pandangan dari Ayahanda PCM gimana, dari luar itu gimana. Ini yang menjadi hal luar biasa untuk obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di rumahnya masing-masing. Bu ya, datang ke rumahnya bukan nuntut langsung kayak tadi. Bapak ada cek bapak gitu Bu ya. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Dan untuk yang selanjutnya ini terkait hari ini bahwa pendidikan itu psikologi itu ada 3 ranah yang tadi ya Bu. Pertama tarbiyah, yang kedua ta'dib, dan yang ketiga adalah ta'lim. Itu ya Bu ya. Terima kasih nih sebelumnya kepada founder Bapak Milenial yang jauh-jauh datang ke sini. Ini momen spesial kita Go to School Bu, perdana di SD Modern 2. Mudah-mudahan SD Modern ini lebih besar ke depannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ayahanda PCM Pak Dede yang telah menyempatkan waktu. Siap sebentar Pak.
dan juga Ibu Kepala Ayunda. Saya sering panggil Ayunda, mungkin kalian ya. Ayunda, terima kasih telah mengundang kami. Mudah-mudahan kita kapok. Dan satu lagi mungkin closing statement dari Ayanda, dari Bapak juga, dari Ayanda, closing statement sekaligus menutup kegiatan podcast kita kali ini. Ya. Terakhir barangkali Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mendidik anak kita, 3 kata barangkali kuncinya. Yang pertama mungkin sabar, kemudian ikhtiar, tawakal. Ya, kadang kita sering ikhtiar tapi tidak tawakal. Ya, kita pernah coba ditanya diri masing-masing, pernah nggak kita mendoakan putra putri kita? Ya. Bahkan saya kadang-kadang ke guru-guru kalau merasa jengkel dengan murid, pernah nggak mendoakan muridnya? Kadang-kadang tarang mendoakan murid. Saya yakin kalau ibu-ibu, bapak-bapak mendoakan putra putrinya sering, ya. Tapi kalau guru mendoakan muridnya, saya masih tanda tanya gitu. Seperti doa itu tarang, ya. Nah barangkali itu sobat, ikhtiar, tawakal. Kalaupun sulit, kita serahkan pada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, gitu ya. Hasilnya saya serahkan. Ya. Kalaupun sekarang guru-guru Pak, tadi kata Bapak milenial ini, perkembangan psikologi anak beda-beda Bu. SD, SMP bisa begini, bisa itu, ya, bisa itu. Jadi jangan merasa pesimis ketika melihat anak, kok anaknya tidak berprestasi. Siapa tahu SD, SMP biasa-biasa, perguruan tinggi luar biasa. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja Bu ya, bisa saya sampaikan. Demikian saya Resi Broja, host Bapak Milenial. Idola keluarga. Ya, itulah Bapak. Terima kasih. Berjumpa lagi di lain waktu.